Halo semuanya, eh, perkenalkan nama saya Robin. Video ini saya buat di tengah pandemi coronavirus COVID-19. Video ini dibuat pada tanggal 21 Maret 2020. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, mari kita baca sama-sama. Kita akan membuat sketsa input. Di setiap soal yang ada di sini kita nanti akan membuat sketsa input, output, kemudian sketsa tampilan. Nah, setiap soal. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan 5 soal untuk dijelaskan hanya sampai input, output, dan sketsa tampilan. Untuk algoritma nanti akan kita bahas di sesi yang berbeda. Baiklah, langsung aja. Nah, di soal ini diminta pertama kali, coba kita baca sama-sama. Buat sebuah program yang dapat menentukan status dari dua bilangan yang dimasukkan dari keyboard. Jadi kuncinya ada di kata kerja. Buat sebuah program yang dapat menentukan. Di sini ada sebuah kata kerja menentukan. Menentukan status. Siapa yang akan menentukan status? Tentunya bukan yang menggunakan program, tapi yang membuat program. Programnya yang akan, program komputer yang akan menentukan status. Jadi sehingga menentukan itu berarti komputer ya, program komputer, berarti status itu adalah output daripada program ini. Nah, jadi saya lanjutkan membaca soalnya. Dari dua buah bilangan yang dimasukkan dari keyboard. Jadi di sini kembali ada kata kerja dimasukkan dari keyboard ya. Nah, berarti dua buah bilangan. Jangan pernah membuat input ini dua buah bilangan ya. Nah, jadi di sini jelas-jelas di sini kata kerjanya adalah dimasukkan. Berarti saya cocoknya masukkan ke bagian input. Nah, jangan pernah membuat input ini seperti ini, dua buah bilangan, itu salah. Ya. Nah, komputer itu harus bekerja dengan cara sistematis dan spesifik ya. Jadi boleh digantikan dengan X, Y, boleh dua buah bilangan. Nah, kemudian boleh dibuat nilai 1, nilai 2, tidak masalah. Boleh dibuat N1, N2, tidak masalah. Boleh dibuat bilangan 1, bilangan 2. Selama bilangan 1 dan 2-nya itu angka 1 dengan bilangan, angka 2 dengan bilangan tidak menggunakan spasi. Ya. Nah, jadi ini adalah penulisan variabel yang salah. Karena bagi komputer ini akan dianggap sebagai dua objek yang berbeda. Nah, jadi kalau bilangan 1 dan bilangan 2 mau dijadikan variabel, maka itu disambung aja. Nah, boleh juga menggunakan bil 1, bil 2, itu tidak salah. Ya, tidak menyalahi aturannya. Jadi saya baca ulang dari soal. Buat sebuah program yang dapat menentukan status. Berarti yang menentukan status adalah komputer. Karena yang menentukan status adalah komputer, maka status itu adalah output. Nah, katanya dari dua buah bilangan yang dimasukkan dari keyboard. Nah, dua buah bilangan berarti yang dimasukkan itu berarti input. Nah, dua buah bilangan saya misalkan di sini bil 1 dan bil 2. Nah, kita ke sketsa tampilannya. Nah, sketsa tampilan ini adalah disusun berdasarkan input dan output yang sudah kita sketsa. Jadi input ini bil 1, ya, saya mulai dari input bil 1. Apabila komputer meminta input bilangan 1, maka sebaiknya komputer itu berbicara atau ngomong atau setidaknya mencetak, masukkan bilangan 1. Nah, sehingga yang menggunakan program itu tahu komputer itu minta apa. Nah, lalu tahap kedua, program komputer akan menunggu. Titik-titik artinya menunggu bilangan 1 dimasukkan oleh user atau pemakai. Nah, kenapa bilangan 1 di sini boleh pakai spasi, Pak? Sementara di sketsa kok tidak boleh pakai spasi ya? Kok nggak adil ya? Nah, bukan seperti itu. Karena aturannya kan variabel itu hanya boleh, satu variabel hanya boleh satu kata. Tidak boleh dipisah dengan spasi. Karena kalau dipisah dengan spasi, sudah akan menjadi dua kata. Nah, kemudian mengenai sketsa tampilan ini hanyalah keterangan, bukan variabel. Jadi keterangan itu mau dibuat spasi sebanyak-banyaknya pun tidak akan error programnya. Nah, jadi masukkan bilangan 1 di sketsa tampilan akan diikuti oleh masukkan bilangan 2 di sketsa tampilan dengan cara yang sama. Jadi komputer akan meminta dulu masukkan bilangan kedua.
Lalu titik-titik di sini artinya komputer menunggu bilangan kedua itu dimasukkan dari keyboard. Nah, kemudian kesalahan mahasiswa biasanya ya, mahasiswa selalu lupa meletakkan output di bagian sketsa tampilan. Nah, jadi tampilan itu termasuk input dan output, jangan dilupakan ya. Nah, jadi kalau komputer harus menentukan status, maka komputer itu harus mengatakan bahwa si bilangan 1 itu, ya misalnya lah saya asumsi di sini 10. Saya asumsi di sini dimasukkan oleh user 20. Maka output daripada komputer itu adalah 10 tidak, sesuai dengan soalnya, tidak lebih besar dari 20. Nah, jadi karena kita nggak akan pernah tahu bilangan 1 itu yang diinput oleh user itu berapa, maka saya buat aja titik-titik. Karena input dari user itu kan sesukanya user itu mau input berapa. Nah, jadi bilangan 2 juga kita nggak pernah tahu, jadi kita buat titik-titik. Nah, kemudian 10 ini kan merupakan bilangan 1 tadinya ya, sampel di bilangan 1, jadi saya juga buat titik-titik karena kita nggak akan pernah tahu yang dimasukkan oleh user itu berapa. Nah, 20 ini juga merupakan bilangan 2 yang kita juga nggak tahu bilangan yang dimasukkan itu nanti oleh user itu berapa. Nah, kemudian tidak lebih besar dari atau lebih besar dari, status lebih besar dari atau tidak lebih besar dari, ya, itu sangat bergantung kepada bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi dengan kata lain tidak lebih besar dari ini sebenarnya juga kita tidak tahu. Jadi sketsa tampilannya adalah titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah untuk nanti nilai bilangan pertama. Titik-titik yang di sini adalah untuk statusnya, status atau keterangannya. Titik-titik yang di sini adalah untuk bilangan kedua. Nah, jadi demikianlah cara kita melakukan sketsa untuk soal nomor 1 ini. Jadi tanpa berbicara panjang, saya langsung ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita baca sama-sama. Buat sebuah program untuk menentukan kelulusan. Nah, jadi kelulusan ini ditentukan oleh siapa? Ya, oleh program komputer. Nah, berarti kelulusan ini adalah output. Nah, jadi di sini saya buatlah outputnya kelulusan. Oke. Nah, saya lanjutkan baca soalnya. Jadi komputer harus menentukan kelulusan dari nilai rata-rata. Nah, jadi nilai rata-rata ini input atau output ya? Input atau output ya? Nah, saya baca lagi soalnya. Dari 3 buah nilai yang dimasukkan dari keyboard. Jadi masukkan 3 buah nilai, hitung rata-rata, lalu tentukan lulus atau tidak. Nah, jadi 3 buah nilai ini dimasukkan dari keyboard. Jadi jelas-jelas itu adalah sebuah input. Nah, katanya dimasukkan dari keyboard kan? Nah, jadi penulisannya tidak boleh 3 buah bilangan. Ini adalah cara-cara kualitatif. Jadi komputer itu kita kalau berkomunikasi dengan pemrograman di dalam sistem komputer itu harus spesifik, tidak boleh dengan cara kualitatif seperti ini. Jadi sebaiknya menggunakan variabel X, Y, Z boleh? Boleh. Menggunakan variabel bil 1, bil 2, bil 3 juga boleh. Yang penting nama variabelnya mengikuti aturan yang ada, yang sudah pernah kita bahas. Nah, kemudian selanjutnya adalah sketsa tampilan. Jadi inputnya sudah selesai, outputnya sudah selesai, sekarang kita ke sketsa tampilan. Sketsa tampilan adalah disusun dimulai dari bilangan 1. Apabila komputer ingin meminta bilangan 1, maka komputer itu harus mencetak setidaknya masukkan bilangan 1. Nah, kembali masukkan bilangan 1 di sini boleh menggunakan spasi. Kenapa? Karena ini hanyalah keterangan yang dicetak oleh komputer, bukan variabel. Variabel ini lalu Pak dipakai di mana nantinya? Variabel ini nanti akan digunakan pada saat kita sudah membuat programnya. Nah, membuat program itu akan saya buat nanti di sesi video yang lain ya. Oke. Nah, setelah itu saya buat di sini titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena saya juga nggak pernah tahu yang akan diisi oleh user itu berapa. Ya, yang penting pastinya bilangan lah. Oke. Nah, setelah input bilangan 1 selesai di sketsa, kita ke input bilangan 2. Nah, input bilangan 2 berarti komputer juga harus menyatakan masukkan bilangan kedua. Jadi komputer itu harus membuat pernyataan atau pertanyaan dengan cara mencetak, masukkan bilangan 2. Lalu titik-titik ini artinya bilangan 2 diisi dari keyboard. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, karena inputnya ada 3, berarti ada 1 bilangan lagi yang harus dimasukkan. Nah, jadi saya tambah sketsa tampilannya dengan masukkan bilangan ketiga. Lalu titik-titik ini artinya bilangan 3 diisi dari keyboard. Nah, setelah itu jangan melupakan
output di sketsa tampilan. Jadi output ini harus ada di sketsa tampilan juga. Nah, jadi kalau soalnya itu meminta kelulusan dari tampilan 3 bilangan ini, berarti kelulusan itu kalau nggak lulus ya gagal. Nah, berarti saya boleh dong membuat output itu dengan kata-kata seperti ini, Anda dinyatakan titik-titik. Nah, titik-titik di sini artinya gagal atau lulus. Gagal atau lulus. Nah, jadi seperti inilah cara membuat sketsa tampilan dan input-output di soal nomor 2. Nah, saya langsung saja ke nomor 3, masih banyak soal nomor yang menunggu. Ya. Nah, lanjut ke nomor 3, kita baca soalnya sama-sama. Nah, mohon maaf video ini saya buat agak cepat karena kalau videonya saya buat lama nanti penyimpanannya pasti lebih besar. Oke, nah kita baca soalnya. Nah, buat sebuah program untuk mencari, perhatikan selalu kata kerja. Buat sebuah program untuk mencari nilai terbesar. Nilai terbesar. Oke, jadi ini pasti merupakan output. Karena yang mencari nilai terbesar ini siapa? Ya jelas-jelas bukan yang menggunakan komputer, tapi yang membuat program komputernya. Nah, berarti itu pasti menjadi output. Nah, nilai terbesar, bolehkah saya buat seperti ini? Nah, ini adalah penulisan variabel yang salah karena ada spasi. Nah, sama manusia, sama kita sebagai manusia, ini adalah adalah satu objek yang sama. Tetapi bagi komputer ini akan dianggap sebagai dua objek atau dua variabel yang berbeda. Padahal ini masih merupakan objek yang sama. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Solusinya adalah boleh digabung aja seperti ini, atau boleh digantikan dengan underscore atau garis bawah. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka menuliskan nama variabel itu tidak terlalu panjang ya, jadi supaya ketiknya lebih cepat. Di sini saya akan menggunakan variabel besar saja. Nah, saya lanjutkan lagi soalnya. Nah, nilai terbesar dari 3 buah bilangan, lagi-lagi ada 3 buah bilangan yang dimasukkan dari keyboard. Dimasukkan adalah kata kuncinya, kata kerja yang merupakan kata kunci untuk input. Nah, jadi 3 buah bilangan tetap seperti tadi, tidak boleh menggunakan 3 buah bilangan, tidak. Cara-cara ini tidak disarankan, tidak dibenarkan sebenarnya di dalam sketsa. Nah, yang bagusnya adalah langsung aja kasih nama variabelnya X, Y, Z, boleh. Ya, ABC, boleh. Nah, bil 1, bil 2, bil 3, boleh. Tidak masalah. Ya. Nah, karena input di sini ada 3 variabel, ya itulah tadi sekilas soalnya. Nah, jadi karena input di sini ada variabel, maka ada 3 variabel, maka komputer akan bertanya 3 kali. Masukkan bilangan yang pertama, lalu titik-titik. Artinya komputer menunggu masukan user dari keyboard. Setelah bilangan 1 diikuti oleh komputer bertanya masukkan bilangan kedua, lalu titik-titik ini artinya komputer menunggu input dari keyboard. Nah, kemudian bilangan 3 masih harus diminta dari keyboard, ya. Nah, dan selesailah sketsa input, kita akan ke sketsa outputnya. Jangan pernah melupakan sketsa output. Nah, sketsa outputnya di sini berarti kita tinggal membuat saja, ya. Nilai terbesarnya adalah titik-titik. Nah, selesailah sketsa tampilannya. Nah, jadi seperti inilah nanti tampilan programnya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, titik-titik ini artinya kita nggak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah tahu berapa sih yang akan diisi oleh user, dan titik-titik yang di sini menyatakan berapa sih kira-kira nilai terbesarnya. Nah, karena nilai terbesar ini bergantung kepada nilai bilangan 1, 2, 3 yang diisi, maka kita juga nggak akan pernah tahu bilangan terbesarnya berapa. Makanya dibuat titik-titik, tapi kita hanya tahu cara mengerjakannya ya. Nah, begitulah cara sketsa nomor 3. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Nah, saya lanjut ke soal nomor 4. Mari kita baca soalnya sama-sama. Apabila videonya terlalu cepat, penjelasannya boleh di-pause ya. Nah, lanjut. Silakan dibaca soalnya. Buat sebuah program untuk menghitung gaji bersih. Buat sebuah program untuk menghitung gaji bersih. Ya, jika diketahui gaji pokok, bonus. Saya stop dulu, cari kata kerja. Buat sebuah program untuk menghitung gaji bersih. Menghitung gaji bersih. Nah, jadi menghitung. Di sini kata menghitung. Yang menghitung ini nanti kira-kira siapa yang menghitung? Pastinya yang menghitung adalah komputer. Jadi kalau yang menghitung komputer, maka pasti menghitung itu harus di output ya. Jadi gaji bersih. Ada pernah mantan mahasiswa saya yang menggunakan variabel Gaber. Nah, itu tidak masalah, tidak masalah.
Yang penting tidak menyalahi aturan penggunaan variabel ya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan gaji bersih ya. Nah, saya lanjutkan soalnya. Nah, menghitung gaji bersih jika diketahui di sini pengertiannya adalah komputer harus mengetahui, program komputer harus mengetahui, berarti input dong. Supaya komputer bisa mengetahui nilai-nilai ini, berarti komputer akan meminta input. Nah, jadi kata kerja diketahui menyatakan input. Nah, inputnya adalah gaji pokok dan bonus. Saya catat dulu, inputnya adalah gaji pokok dan bonus. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, dan perhitungan pajak penghasilan adalah sebesar 5% dari gaji pokok. Nah, perhitungan pajak penghasilan itu kira-kira merupakan input atau output ya? Input atau output ya? Nah, kalau saya baca sih tidak kedua-duanya. Kenapa? Karena di sini dikasih tahu hitungannya bahwa perhitungan pajak penghasilan itu adalah 5% dari gaji pokok. Nah, dengan kata lain berarti pajak penghasilan ini bukan di input, bukan juga di output, tetapi diproses. Nah, seperti itu kira-kira. Tetapi tidak ada salahnya kalau PPh-nya dicetak sebagai pembuktian gaji bersih. Ya, kenapa? Nah, saya ulangi. Jadi seperti ini. Apabila PPh di sini saya buat jadi output, pajak penghasilan saya buat di output. Nah, ini akan menyalahi aturan soal karena soal tidak meminta bahwa PPh itu di output, tetapi ini sangat bisa diterima secara etika. Kenapa? Karena gaji bersih itu sebenarnya didapatkan dari gaji pokok ditambah gaji bonus dikurangi dengan PPh. Jadi kalau PPh itu tidak ditampilkan, maka karyawan itu akan bingung, kok gaji bersih saya kok berkurang ya? Ya, berkurang sebesar 5% ya, kok bisa ya? Nah, makanya PPh ini ada baiknya dicetak ya. Jadi secara etika ini bisa diterima, tapi memang menyalahi soal karena di soal itu tidak meminta PPh. Nah, jadi tidak masalah, saya lanjut. Nah, di soal ini inputnya ada dua, yaitu gaji pokok dan bonus ya. Nah, ingat gaji pokoknya salah ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jangan lupa. Nah, gaji pokok. Untuk input gaji pokok, komputer itu harus meminta input, yaitu dengan cara mencetak, bertanya, masukkan gaji pokok. Ingat di sini gaji pokoknya adalah keterangan, jadi boleh menggunakan spasi. Ya. Nah, selanjutnya titik-titik artinya gaji pokok di input dari keyboard. Nah, kemudian komputer meminta honor bonus, misalnya masukkan bonus. Nah, jadi bonus itu juga diinput dari keyboard kalau di soal ini. Nah, setelah itu inputnya selesai, maka kita lanjutkan ke output. Kita outputkan PPh dulu, meskipun kita belum menghitung ya, kita masih sketsa tampilan, belum membuat program. Nah, PPh-nya adalah sekian. Nah, jadi komputer harus mengatakan bahwa komputer harus mencetak PPh-nya sekian, ya. Kemudian komputer harus mencetak gaji bersih yang harus diterima itu berapa. Nah, jadi seperti inilah sketsa di nomor 4, ya. Oke, saya akan melanjutkan di nomor terakhir, yaitu nomor 5. Nah, di nomor 5 ini, coba kita baca soalnya. Soalnya cukup singkat ya. Buat sebuah program untuk menentukan. Siapa yang menentukan? Komputer pastinya. Nah, berarti kalau komputer yang menentukan nama hari, berarti nama hari ini pasti merupakan output nama hari. Nah, kemudian saya baca lagi soalnya, jika dimasukkan nomor hari, jika diketahui nomor hari, berarti jelas-jelas di sini bahwa nomor hari itu adalah input. Nah, jadi inputnya nomor hari, misalnya 2, maka output nama harinya adalah Selasa. Jadi kalau input nomor harinya adalah 6, maka nama harinya adalah Sabtu. Baik, saya lanjut ke sketsa tampilan. Nah, input hanya ada satu, yaitu nomor hari, maka komputer akan bertanya, masukkan nomor hari. Nah, setelah itu komputer akan proses dan komputer akan mengatakan itu hari apa. Nah, jadi demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran elektronik kita. Nah, akan saya lanjut nanti sesi yang lain untuk membuat algoritma di program nomor 1 dan yang lainnya. Selamat mencoba, sekian dan terima kasih.